Hari ini tema yang akan disampaikan di dalam khotbah gaya hidup murid Kristus. Efesus 5 ayat 1 sampai ayat 5. Tapi gaya hidup murid Kristus seperti apa? Saya katakan begini di slide yang berperilaku sebagaimana seseorang menjadi pengikut Kristus. Jadi berperilaku, atau kalau dibilang gaya hidup, lifestyle, atau jadikanlah kita menjadi pribadi yang berkarakter di dalam Tuhan. Mengapa saya katakan begini, Ibu Bapak? Tantangan yang ada di dunia sekitar kita, kalau kita salah pilih, kita bisa terbawa arus kehidupan ini. Ya. Bukan hanya untuk anak-anak kita, ya, yang sebenarnya sangat rawan, tapi kadangkala kita juga sebagai orang tua dengan gaya hidup yang berkembang begitu pesat saat ini, harusnya dia berbanding lurus dengan gaya hidup di dalam Tuhan. Artinya begini, walaupun gaya hidup dunia semakin menantang kita, sebenarnya gaya hidup itu hanya dapat dikalahkan dengan perilaku sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Gaya hidup yang ditawarkan dunia sangat menakutkan. Bukan hanya terjadi bagi ibu bapak sebagai warga jemaat, kami juga para pendeta. Kadangkala pendeta jadi hedonisme, lebih melihat dari sisi materi dibandingkan dengan pelayanan. Artinya kami juga pun sebagai pelayan firman diperhadapkan dengan sisi seperti itu. Dan itu sangat tajam sekali dia punya pergumulan, persoalan, hedonisme. Contohnya yang bergantung pada materi. Di dalam kehidupan jemaat juga hal yang sama dapat terjadi, Ibu Bapak. Ya, gaya hidup bukan cuma sekedar hedonisme, soal membanggakan diri, soal merasa hebat, paling hebat. Nah, gaya-gaya hidup seperti itu yang ditawarkan dunia, seperti yang saya bilang tadi, dia harus berbanding lurus. Jadi kalau dia naik gaya hidup dunia, maka saya harus juga naik sikap iman kita kepada Tuhan. Hanya itu yang bisa mengalahkan. Teori-teori motivasi yang disampaikan oleh ahli-ahli terkenal, mereka juga sudah terkontaminasi dengan hedonisme itu, terkontaminasi dengan gaya hidup, pola hidup dunia. Jadi masih ada satu yang bisa memberikan warna baru bagi ibu bapak dari iman kekristenan. Ya. Bagaimana kita sebagai gereja memberikan warna yang baru, warna yang makin lama makin kuat tentang keimanan kehidupan seseorang. Mari kita lihat apa sebenarnya yang Paulus inginkan, ya, atau mungkin lebih tepat apa yang sebenarnya Allah inginkan untuk kita sebagai murid Kristus, berperilaku yang baik di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ibu Bapak, dari bacaan kita Efesus 5 ayat 1 sampai 5, Paulus sebenarnya ingin membedakan. Ya, kalau kita membaca di Efesus 4 pada ayat 17 sampai ayat yang ke-32, kalau Ibu Bapak masih punya Alkitab, judulnya tentang manusia baru. Ya, kita sendiri sudah tahu apa itu manusia baru. Nah, Paulus ingin membedakan antara orang yang tidak mengenal Allah
atau di dalam ayat 18 di Efesus 4 dikatakan ya, ayat 17, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, dia mempertentangkan dua pola itu, atau yang pengertiannya yang gelap. Nah, itu di ayat 18 di Efesus 4. Gelap. Gelap ini bukan warna kulit. Gelap ini bukan warna baju. Tapi dari sebuah perilaku yang gelap. Lalu dia memperbandingkan dengan ayat 20 di Efesus 4, dikatakan di ayat 20 bilang begini, tetapi kamu bukan demikian. Nah, kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu anak-anak yang dikatakan di Efesus 5 ayat 1, kamu anak-anak yang kekasih. Anak-anak terang. Ibu bapak, jarang sekali ya Paulus menulis surat dengan mengatakan anak-anak yang kekasih. Kalau kita baca di Efesus 5, Efesus 1, apa sapaan Paulus terhadap Efesus itu? Dia katakan ayat 1 di Efesus 1, kepada orang-orang kudus di Efesus. Sama dengan bacaan-bacaan yang lain. Tapi ketika Paulus ingin memberikan pemahaman lebih dalam lagi tentang karakter anak-anak terang, dia menerjemahkan anak-anak kudus lebih spesifik lagi, anak-anak yang kekasih. Ibu bapak, anak-anak yang kekasih itu kalau dalam bahasa asli tekna agapetai, agape, kasih. Tekna itu anak, anak-anak agape, anak-anak yang penuh kasih. Dikatakan seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya. Jadi Paulus mau menerjemahkan jemaat di Efesus itu seperti anak-anak yang benar-benar layak untuk dikasihi, layak untuk dicintai, layak untuk dilindungi. Anak-anak di dalam kata tekna agapetae itu anak-anak dalam kategori usia masih balita, atau mungkin usia anak-anak sampai 0 sampai 12 tahun. Dia mau ingin ungkapkan jemaat yang ada di Efesus seperti anak-anak yang usia 0 sampai 12 tahun, kata tekna. Anak-anak yang perlu dikasihi, anak-anak yang perlu disayangi. Paulus menganggap kita juga kadangkala seperti itu. Walaupun kadangkala Paulus juga menyebut anak-anak Tuhan itu dalam pengertian kedewasaan. Tetapi di tempat ini dia menerjemahkan tekna itu anak-anak usia 0 sampai 12 tahun yang masih bimbang, yang mudah terkontaminasi. Oleh sebab itu kalau kita baca di Efesus 4, manusia baru. Sebelumnya, kalau kita baca di Efesus, Paulus pernah mengatakan sebelumnya, kamu ini adalah manusia lama. Kamu ini berperilaku, cara hidupmu, sikap hidupmu tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah sekarang kamu anak-anak yang kekasih, yang perlu mendapatkan pertolongan yang luar biasa,
yang perlu mendapatkan bimbingan yang luar biasa. Dikatakan anak-anak yang perlu mendapat bimbingan, masih perlu diberikan pemahaman tentang iman kepada Yesus. Anak-anak yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Itu yang mau digambarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Mengapa? Pola atau gaya hidup anak-anak Tuhan yang ada di Efesus sebelumnya, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dulu kamu manusia-manusia lama, dulu praktek hidupmu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dahulu perilakumu tidak dapat dibanggakan sehingga kamu dicap sebagai anak-anak Tuhan. Kamu dulu anak-anak gelap. Kamu perlu ditolong. Kamu perlu dikasihani. Kamu perlu dibimbing ke jalan yang benar. Nah, Ibu Bapak, Paulus memahami umat jemaat di Efesus seperti itu. Nah, kalau kita juga pun memahami bahwa saya juga seperti jemaat di Efesus, satu-satunya mari kita membuka diri. Dikatakan mari menjadi penurut-penurut Allah. Penurut-penurut Allah dalam hal keteladanan yang Allah berikan. Kalau dulu manusia yang lama, dan sekarang aku menyebut kamu sebagai anak-anak kekasih, anak-anak yang perlu mendapatkan pertolongan, anak-anak yang dulunya merasa benar-benar berdosa, dan saya mohon kepada Engkau Tuhan, bimbing aku, arahkan hidupku untuk menjadi lebih baik. Maka sekarang dia katakan, maka di ayat yang pertama, di ayat yang kelima, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Ibu Bapak, kata penurut atau pengikut Allah ya, mimete, pengikut Allah ya. Itu dalam pengertian saya mau meneladani cara hidup Kristus, pola hidup Kristus yang ia inginkan untuk dilakukan oleh anak-anaknya. Saya mau mengikuti pola itu. Plek. Enggak ada yang kurang, enggak ada yang lebih. Sebagaimana pola hidup Kristus seperti itu, maka saya akan mengikuti pola hidup Kristus seperti itu. Sedikit pun tidak ada yang kurang di dalam hidupku. Nah, ini yang mengatakan bahwa makna positif penurut-penurut Allah itu berhubungan dengan cara hidup. Nah, tadi saya katakan lifestyle, gaya hidup. Ketika gaya hidup itu kita teladani di dalam hidup kita, dia akan menjadi semacam karakter. Kalau dia sudah menjadi karakter di dalam hidup saya, perilaku saya, seperti Paulus bilang, bukan aku lagi yang hidup di dalamku, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, pola hidup seperti itulah yang Paulus inginkan untuk kita lakukan, kita praktekkan di dalam hidup ini. Ibu Bapak, karakter yang jahat, pola hidup Ibu Bapak yang lama, ya, yang kadangkala mungkin istri bilang, suami saya Pak udah batu. Maksudnya malin kundang. Enggak, sikap hidupnya sudah membatu. Kenapa? Enggak mungkin Pak pola hidup seperti itu dapat dibaharui. Itu sudah menjadi karakter hidupnya. Mengapa Paulus mengatakan seperti itu? Paulus mau meneladani dirinya. Aku dulu penentang Kristus. Aku lebih daripada batu atau keras kepala atau kepala batu. Aku lebih daripada itu. Tetapi ketika Kristus menyapa aku menjadi hidup baru di dalam Dia. Jadi ketika Paulus mengatakan jadilah
penurut-penurut Allah, ikutilah pola hidup yang ada di dalam Alkitab ini sebagai firman Allah yang mewarnai, yang menjiwai hidup saya. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, yang Paulus bilang, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi tidak ada karakter manusia di dunia ini yang tidak dapat dibaharui oleh firman Allah. Tidak ada sifat yang keras kepala di dunia ini tidak dapat dikelola oleh firman Allah. Firman Allah sanggup menusuk. Pedangnya itu dua sisi tajam sekali, sampai sumsum tulang belakang pun, tempat reproduksi darah manusia yang membuat ibu bapak dan saya hidup. Dia mampu menembus hal yang paling dalam di dalam kehidupan manusia. Jadi ketika Allah mampu menyapa ibu bapak, terima itu sebagai bagian dari pembaharuan yang Allah inginkan terjadi di dalam hidup kita. Peniru dan pengikut Allah. Lalu dia mengatakan, kata jadilah pengikut-pengikut atau penurut-penurut Allah. Hidup dalam kasih sebagai sebuah contoh keteladanan. Mari praktekkan cinta kasih, keteladanan yang luar biasa di dalam hidup kita. Nah, ada yang mengatakan, oh papa dulu, sekarang beda. Kadang-kala kan orang tua berkata begitu, papa dulu. Ya kalau papa dulu, papa hidup aja di pola hidup yang lama. Kami anak-anak, kami istri nggak mau hidup cara pola hidup papa dulu. Masa pola hidup papa dulu preman saya harus ikuti saat ini? Kan nggak mungkin. Papa dulu begini, jadi semua yang papa pernah buat dahulu, kalian anak-anak dan istri harus ikuti. Apa begitu? Seorang ayah yang bijak? Enggak dong. Tetapi dia mengatakan begini, keteladanan. Dulu seperti Paulus bilang, dulu saya penghambat Kristus. Sekarang saya akan meneruskan jalan Kristus untuk dilalui oleh manusia. Dulu memang saya sangat nakal. Dulu saya memang enggak pantas untuk diteladani. Dulu saya melakukan perbuatan, tindakan-tindakan yang sangat memalukan. Baik dalam hidup saya maupun mungkin hidup di dalam rumah tangga saya. Tetapi sekarang ketika Kristus ada di dalam hidupku, pola keteladananlah yang menjadi bagian di dalam perilaku hidup. Saya sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, di dalam hidup keluarga saya. Nah, ini yang dikatakan belajar berkorban untuk selalu mencintai Tuhan. Itu yang disebut pengikut-pengikut Allah. Saya mau berkorban apapun itu. Berkorban untuk keluarga saya. Saya mau menjadikan dia sebagai istriku, menjadikan dia sebagai suamiku, melahirkan anak-anak di dalam hidup rumah tanggaku. Pola berkorban. Kadang-kala kan kita sebagai orang tua, ayah atau ibu, kadang-kala kan tidak sesuai dengan hati kita yang paling kecil. Tapi demi keutuhan rumah tangga, saya akan melakukan itu. Karena apa? Ada Kristus yang menjadi latar belakang saya untuk saya menjadi manusia yang baru. Sehingga ketika Kristus ada di latar belakang saya, di latar depan saya juga ada Kristus yang berjalan bersama-sama di dalam hidup ini. Itu yang mau dikatakan di dalam menjadi penurut-penurut Allah. Oleh sebab itu Paulus mengatakan apa yang harus kita hindari sebagai manusia baru. Nah, ibu bapak, apa yang harus dihindari sebagai manusia baru? Kalau kita masih membaca Alkitab, itu yang dikatakan di ayat yang ketiga. Mari ibu bapak coba lihat di ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan di situ? 3 hal. Tetapi percabulan, atau dalam bahasa asli porneia, dekat dengan kata porno. Semua yang bersifat percabulan atau
hubungan seksual terlarang. Diterjemahkan juga percabulan, penyembahan berhala. Jangan ada di antara kamu. Ini lebih menunjukkan pada maskulin, pada laki-laki. Hiduplah dengan istrimu. Hidup baik dengan istrimu. Pelihara istrimu dengan baik. Ini lebih bersifat hubungan seksual antara suami dan istri. Jangan kamu berhubungan badan dengan istri orang lain. Itu yang dikatakan di hukum, berapa hukum? 10 hukum Taurat. Jangan berzina. Jauhkan semuanya itu. Karena istrimu dan kamu tetap kudus di hadapan Allah. Jangan najiskan dirimu untuk hal-hal yang tidak akan membuat kamu masuk di dalam kerajaan Allah karena hubungan itu. Kalau kamu sudah beriman, atau dikatakan begini, kalau kamu sudah memiliki istrimu yang sah, hiduplah bersama-sama dengan dia. Hal yang sama juga ketika menyangkut penyembahan berhala. Kalau kamu sudah memiliki Kristus, jangan kamu alihkan pandangan hidupmu kepada iman yang lain. Saya percaya kepada Kristus. Ibu bapak percaya kepada Kristus? Tegang aja semua bapak ibu, masih pagi udah tegang. Saya mau tanya, ibu bapak percaya pada Kristus enggak? Tapi di sisi yang lain, ketika saya mau naik pangkat, mau naik golongan, mau naik jabatan, atau status sosial saya lebih tinggi, atau status ekonomi saya lebih tinggi, saya berguru ke Gunung Kawi, atau saya pulang ke Danau Toba sana, masuk di kedalaman 80 meter, ketemu ada ferry yang jatuh di situ. Katanya ada wangsit di situ. Kalau pangsit banyak di kalau di Medan di mana tuh? Orang-orang Medan tahu. Atau saya mau pergi ke Gunung Lokon di Manado sana. Bapak Ibu, saya lihat ada satu status sosial temanku, latar belakang Gunung Lokon, lagi ada asap, masuk aja di dalam, cium belerangnya. Artinya begini Bapak Ibu, kalau saya sudah beriman kepada Yesus, jangan arahkan pandanganmu kepada kepercayaan yang lain. Percuma. Tuhan bilang, aku adalah Allah yang cemburu. Aku Allah yang esa. Aku tidak mau diduakan. Itu yang disebut dengan percabulan. Sebagaimana istri tidak mau diduakan. Ada enggak istri di antara ibu bapak? Istri-istri yang hadir di sini, mau enggak diduakan? Mau? Mau nanya dulu, cuma istri-istri yang di sini yang tanya. Ada dari bapak ibu, ibu-ibu yang ada hadir di sini, mau diduakan? Enggak mau. Begitu juga Tuhan. Tuhan tidak mau diduakan ketika menyangkut iman percaya. Itu yang disebut dengan percabulan. Lalu dia bilang, yang kedua, menghindari kecemaran. Menghindari kecemaran itu tidak boleh ada lagi akatarsia atau ketidakmurnian hidup yang penuh nafsu, mewah, boros. Orang hancur karena boros. Kalau sudah bisa bukan berbicara soal boros, bukan berbicara orang kaya juga kok. Orang susah aja, dia punya penghasilan 1 juta 1 bulan, dia belanjakan 1,1 juta, hancur dia. Kemewahan, keborosan, penuh dengan nafsu. Saya Pak, kalau ada iklan-iklan gini, pokoknya saya tidak mau tahu, saya mau kayak tetangga. Kita di rumah punya 1 pintu. Di tetangga ada 5 pintu kulkasnya. Saya mau beli yang 5 pintu ke begitu. Kalau bisa ada produk yang baru, yang 6 pintu saya mau beli. Supaya apa? Sebagaimana rumah kita ada 3 lantai, setiap lantai tembus dinding,
ada kulkas yang 3 lantai seperti itu. Nah, itu yang dikatakan ya, pola hidup seperti itu yang dikatakan harus dihindari sebagai manusia baru. Kemudian yang ketiga, keserakahan, pleoneksia, serakah, penipuan, pemerasan, ketamakan. Apalagi sekarang penipuan online mengerikan. Saya di HP, Bapak mau pinjam uang 1M, bunganya 0,1%, 0,001%. Coba Bapak Ibu klik, habis Bapak Ibu punya uang. Dan dia tidak mau tahu, mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, banyak. Mungkin ada antara Bapak Ibu yang kena juga sekarang kok. Oleh sebab itu cepat berubah supaya menghindari manusia lama seperti itu. Jangan serakah lagi. Jangan suka tipu sana tipu sini. Jangan suka melakukan pemerasan. Hidup sesuai dengan firman Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Lalu dia berikut juga mengatakan yang harus dihindari sebagai manusia baru, tingkah laku yang kotor seperti cabul atau tidak senonoh. Itu yang dikatakan kotor, perilaku yang kotor. Bu Bapak, perilaku yang kotor itu menjijikkan di dalam hidup ini. Kelakuanmu kok kotor banget gitu loh. Kadang-kala kan ada orang mengatakan begitu ya, kelakuanmu itu, tingkah lakumu benar-benar kotor, enggak senonoh, cara hidupmu. Perkataan kosong yang tidak membangun. Perkataan kosong. Untung kau itu ngomong besar. Tapi hasilnya nol besar. Udah omong besar, terus hasilnya nol besar. Sesuatu yang sangat memalukan. Perkataan yang sembrono atau membuat keributan. Ini yang disebut dalam bahasa orang Betawi bercanda. Atau orang Manado bilang baku sedu. Boleh kamu bercanda. Tetapi jangan sampai membuat keributan. Karena banyak orang cuma gara-gara canda sedikit. Hancur kehidupan jemaat itu. Cuma karena canda. Tidak ada yang lucu. Kadang-kala kita kan begitu. Sembrono, membuat keributan. Nah, lalu apa yang mau diinginkan oleh Paulus? Lebih baik kita mengucap syukur. Coba Ibu Bapak baca di bacaan kita. Lebih baik kita mengucap syukur. Karena itu yang diinginkan oleh Allah. Pada ayat berapa gitu? Ya. Ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, kosong, sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, dikatakan tidak pantas untuk dilakukan. Tetapi sebaliknya, ucaplah syukur. Eukaristia. Ekarasti. Ucapan syukur. Setiap hari kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Daripada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, lebih baik saya mau berkata-kata mengucap syukur kepada Tuhan. Ada sesuatu yang rugikah di antara kita kalau setiap saat kita mengucap syukur kepada Tuhan? Enggak. Dibandingkan dengan kita yang selalu berpikir negatif tentang orang lain, lebih baik saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab dengan mengucap syukur, saya akan menjadi pribadi yang menyenangkan di mata Tuhan. Orang mau berbuat apa terhadap hidupku? Orang mau berkata apa tentang hidupku? Tetapi kata-kata yang indah yang diinginkan oleh Allah untuk hidup sebagai manusia baru adalah mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang terakhir, ingatlah baik-baik. Tidak ada orang sundal, diulangi lagi. Tapi bahasanya sudah pornos. Kalau di ayat 3 tadi, ya, ayat 3 tadi dikatakan berbicara tentang apa? Percabulan, porneia. Itu untuk kaum laki-laki. Tetapi di ayat 5 ini untuk kaum
feminim. Kalau tadi maskulin, sekarang feminim. Tidak ada orang sundal. Jadi jangan sundalkan dirimu kepada orang-orang yang akan menghancurkan hidupmu. Kalau tadi ayat 3 kepada laki-laki, sekarang kepada para perempuan. Jangan lakukan itu. Buat para perempuan yang ada di sini, jangan lakukan itu. Tidak akan pernah menguntungkan hidup imanmu. Itu hanya akan mengacaukan. Di bagian terakhir dikatakan tidak akan mendapat apa? Warisan kerajaan Allah. Tidak akan dapat warisan kerajaan Allah kalau kita mempraktekkan hal-hal seperti itu. Baik para laki-laki maupun para perempuan. Lalu hidup menjadi najis. Najis itu sesuatu yang sangat kotor. Sesuatu yang tak baik untuk diteladani. Lalu menjadi orang tamak. Orang tamak itu adalah orang rakus. Dia tidak pernah puas dengan apa yang ada. Tapi dia memiliki segala sesuatu. Dan mengecualikan. Dia ambil semua. Bagi dia ini punyaku. Orang lain dia tidak berikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Ibu bapak, hidup di dunia ini bukan hanya sekedar saya menjadi tamak dan rakus. Tapi hidup di dunia ini saya harus menjadi orang berperilaku sebagaimana anak-anak Tuhan dalam hidup ini. Nah dikatakan kalau kita mempraktekkan itu, nggak ada waris kerajaan Allah di dalam hidup ini. Bagaimana saya mau menjadi pelaku-pelaku yang baik dalam hidup ini? Kalau kita masih mempraktekkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Oleh sebab itu, kembali ke ayat yang pertama. Pengikut Kristus. Apa yang dimaksudkan? Keteladanan Kristus. Harus lahir dari hati yang tulus, disertai dengan ucapan syukur, maka hidup kita, ibu bapak dan saya, diberkati oleh Tuhan. Amin.